Oke. Halo Tribuners, salam jumpa di spesial interview hari ini. Tribuners, berita kekerasan seksual akhir-akhir ini banyak diberitakan dan terus bermunculan. Para pelakunya bahkan orang terdekat yang seharusnya melindungi korban, mulai dari ayah, kakek, om, atau sepupu. Hal ini tak hanya membuat trauma, tapi juga bisa membuat kesehatan mental korban terganggu. Sehingga pelayanan berbentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sangat dibutuhkan. Dan polisi menjadi garda terdepan penegakan hukum yang membantu mereka mendapatkan hak-haknya. Karena setiap kali ada kasus kekerasan seksual, lembaga pertama atau orang yang pertama yang selalu dihubungi untuk melaporkan hal ini adalah polisi. Apalagi jika kalau kita melihat undang-undang, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat. Terlebih sekarang di Polres ataupun di Polda sudah ada pelayanan perempuan dan anak, sehingga semua kasus otomatis polisi menjadi garda terdepan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini. Lalu, apakah penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Ambon sudah sesuai? Dan apakah polisi sudah siap menjadi garda terdepan untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini? Untuk menjawab hal tersebut, saat ini di studio tribunambon.com, saya sudah bersama dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibu Aibda Orfah Jambormias. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Ama. Apa kabar hari ini, Bu? Luar biasa, sehat. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Tribuners, bagi kalian yang mau bertanya nanti ke Ibu Ofra, sapa begitu aja ya, Ibu ya? Iya. Oke, bisa langsung tanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, perbincangan di special interview hari ini akan berlangsung selama 30 menit. Dan kita akan membahas bagaimana penanganan kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur di Kota Ambon. Oke, Ibu, tadi saya di awal sudah bilang kalau banyak sekali kami menulis dalam 1 bulan terakhir ini, kita menulis berita tentang kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Ibu, benarkah kasus ruda paksa terhadap anak ini sedang marak terjadi di Kota Ambon? Ya, Mbak Ama, berbicara ruda paksa mungkin teman-teman Tribun di luar sana atau seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita belum terlalu memahami atau lebih mengenal tentang ruda paksa. Nah, sebenarnya dalam bahasa ruda paksa ini secara hukum biasanya dikenal dengan kasus pelecehan seksual, yaitu berupa percabulan atau pencabulan dan persetubuhan. Jadi belakangan ini memang marak atau angka kekerasan terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan maupun anak memang cukup meningkat. Nah, kami Polresta Ambon memiliki data tentang kasus pelecehan seksual, persetubuhan, dan percabulan terhadap anak untuk trimester 1 mulai dari Januari sampai dengan Juni dan bahkan sekarang sudah masuk pada awal bulan Juli. Jumlah kasus yang kami terima untuk pelecehan seksual sendiri sebanyak 29 kasus. Di antaranya percabulan 11 kasus dan persetubuhan 18 kasus. Ini pelecehan seksual terhadap anak. Nah, dari data ini 29 kasus dari Januari sampai dengan awal Juli ini kami sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual sebanyak 24 kasus. Jadi sudah ada 24 tersangka yang ditangkap, ditahan, dan termasuk di dalamnya sudah dilimpahkan ke jaksa. Sudah dinyatakan P21 sebanyak 9 kasus yang saat ini Bapak Ibu Jaksa sudah berproses untuk menyidangkan perkara tersebut sebanyak 9 kasus, dan sisanya itu sementara dalam proses penyidikan. Namun yang sudah berhasil ditangkap dan ditahan sebanyak 24 tersangka dalam 24 kasus. Sisanya itu 2 masih dalam status DPO, sementara dalam daftar pencarian orang, kemudian sisanya 3-nya masih dalam status penyidikan. Nah, Ibu, dari banyaknya tersangka, ada 24 yang sudah ditahan. Kalau ini menunjukkan, juga ada yang DPO menunjukkan memang Ambon sangat darurat sekali kekerasan seksual, apalagi terhadap anak tadi yang paling banyak ya. Ibu, apakah dari semua pelaku, kalau yang dari banyaknya pelaku itu, Ibu, apa hubungan para pelaku dan korban?
Iya. Eh, dari kasus yang dilaporkan selama ini dan analisa kami berdasarkan data yang kami peroleh, banyak pelaku yang dilaporkan adalah berasal dari orang terdekat. Orang terdekat, jadi mulai bisa jadi yang apalagi sekarang lagi marak ya, Mbak ama bapak kandung terhadap anak kandung. Bisa juga om terhadap ponakan. Bisa juga kakek terhadap cucu. Bisa juga sepupu dengan sepupu. Nah, ini yang paling terdekat. Namun juga ada yang pacar korbannya dengan pelakunya statusnya berpacaran. Nah, tapi yang paling banyak dari sekian kasus yang kami temui juga adalah yang memiliki hubungan terdekat dengan korban, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau terkait dengan dari yang paling banyak nih kan dengan orang terdekat Ibu. Kalau dari pihak kepolisian sendiri bagaimana sih pada saat kasus-kasus ini bisa sampai terungkap? Iya, jadi kami bisa menerima laporan polisi. Ada berbagai cara. Jadi bisa korban melaporkan langsung ke pihak kepolisian, yaitu dalam hal ini sentra pelayanan penerimaan pelaporan di SPKT. Namun ada juga beberapa kasus kami menerima dari rujukan dari teman-teman pendamping korban merujuk ke kami untuk melaporkan. Kemudian ada juga dari teman-teman Babin Kamtibmas yang juga menerima ada dugaan tindak pidana di suatu desa binaan Babin Kamtibmas, kemudian dirujuk untuk dilaporkan. Namun lebih banyak masyarakat sudah paham dan langsung menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan, seperti itu. Oke. Dari kasus-kasus yang dibilang tuh sangat banyak sekali dan paling banyak itu dari pihak keluarga, dan bahkan ada juga yang 2 yang masih sampai sekarang belum ditahan. Yang tadi. Yang ada dari 29 kasus, 24 kasus pelakunya sudah kami tahan. Namun ada sekitar 5 yang 2-nya itu masih dalam pengejaran, sudah berstatus DPO. Nah, kalau itu yang 3-nya itu masih di dalam, untuk membuktikannya harus ditetapkan dulu sebagai tersangka karena masih dalam status penyidikan. Jadi penyidik masih tetap berproses untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, tentunya dengan kembali ke alat bukti, seperti itu. Kalau dari semua kasus itu Ibu, apa sih kebanyakan modus yang dilakukan, lalu apa saja tindakan yang dilakukan dari pelaku ke korban? Apalagi banyak kan yang dari keluarga. Itu kok kenapa anak yang seharusnya dilindungi oleh ayah, kakek, sepupu atau masih dalam keluarga ini, tapi justru malah menjadi korban kekerasan seksual itu? Ya, dari banyaknya kasus tersebut sebenarnya yang menjadi berarti modus atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang sebenarnya juga tidak terpusat atau terfokus pada satu alasan. Jadi dari data atau dari pengalaman penanganan perkara yang kami tangani selama ini banyak dipengaruhi oleh yang pertama mungkin miras, yang kedua hubungan pacaran dengan pacaran ya. Itu juga marak sebenarnya. Kami mau sampaikan usia remaja, korban berusia remaja, kemudian berpacaran dengan pelaku yang usia dewasa, kemudian atas bujukan, rayuan dari pelaku terhadap korban dengan dasar cinta, seperti itu, mengatakan cinta untuk membuktikan perasaannya, dia lantas harus meminta korban untuk membuktikan bahwa korban mencintai pelaku, sehingga korban harus memberikan yang paling berarti bagi korban, sehingga korban pun terlena dan akhirnya memberikan dirinya. Namun ada juga faktor yang lebih penting lagi sebenarnya yang berdasarkan kasus bapak kandung terhadap anak kandung yang saat ini di trimester pertama nih ada 5 kasus yang bagi kami itu cukup tinggi karena pengalaman kami dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan bapak kandung terhadap anak kandung itu mungkin dalam 1 tahun hanya 1, paling banyak 2 kasus. Namun di tengah itu dari 5 kasus tersebut memang ini tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk semuanya, seluruh kasus. Namun untuk kasus bapak kandung sendiri terhadap anak kandung, latar belakang persoalannya tuh karena keluarga yang broken home. Jadi bapak sudah berpisah dengan istri, kemudian istrinya pergi, anaknya ditinggalkan dengan suaminya, atau bapaknya yang memilih untuk merawat anaknya, anak perempuan. Nah, sehingga dalam kondisi yang demikian, bapak tidur sekamar dengan anak selama bertahun-tahun, dan tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya, lantas
membuat anak untuk menjadi pemuas kebutuhan biologis tersebut. Tapi Ibu, ini ada kasus terakhir di Ambon yang pernah tribunambon.com liput, itu tentang ada kakek yang meruda paksa 5 anak dan juga 2 cucunya. Itu kan mereka tinggal serumah, ada juga istrinya di rumah. Itu gimana lagi, Ibu? Untuk kasus itu sendiri memang case-nya beda dengan yang tadi saya sebutkan. 4 dari 5 kasus itu 4 yang memang korbannya itu ditinggalkan sama ibu mereka dan korbannya hanya tinggal berdua saja dengan ayah mereka di kamar setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi tidurnya tuh di dalam kamar yang sama, melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tidurnya di dalam kamar yang sama. Namun terhadap kasus yang 5 korban, kemudian 5 anak, kemudian 2 cucu, itu memang masih pelaku masih memiliki istri. Namun kerentanan akan ekonomi, jadi sebenarnya ya betul saya tadi lupa, jadi faktor ekonomi yang lemah, yang rendah juga menjadi pemicu. Jadi karena tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologis tersebut, sehingga dia lantas melakukan itu kepada anak dan cucu-cucunya seperti itu. Walaupun dia sudah punya istri. Ini untuk kasus yang ini nih sebenarnya juga kembali ke perilakunya, perilaku bapaknya sendiri. Jadi secara ekonomi mungkin lemah, tetapi dia juga sendiri mendapatkan kebutuhan dari istrinya, tapi juga kepada anak-anaknya, dengan dalih bahwa supaya anak-anaknya nanti terbiasa, tidak sakit lagi, padahal itu adalah penyimpangan perilaku yang memang ya dikatakan memang bejat, karena dia bisa dilayani dengan baik oleh istrinya. Kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap istrinya. Secara biologis istrinya bisa melayani dia dengan normal, namun lantas dia juga melakukan itu kepada anak-anaknya. Jadi berarti di sini memang ada penyimpangan perilaku yang memang tidak manusiawi oleh seorang papa terhadap anak, seperti itu. Nah Ibu, itu dari kasus-kasus tadi kan, kalau untuk kasus kekerasan seksual ini kalau bisa dibilang ini fenomena gunung es. Mungkin yang tampak yang dilaporkan yang tengah itu hanya di atasnya saja, tapi sebenarnya ada masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang ada. Gitu kan. Nah, Ibu, yang mau saya tanya kemudian, kalau di Kota Ambon sendiri nih, dari 5 kecamatan yang ada paling banyak, itu darurat paling banyak ditemukan kasus kekerasan seksual tuh di kecamatan mana, Ibu? Iya, kalau dari 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon, berdasarkan data yang kami miliki, ada 2 kecamatan yang cukup tinggi kasusnya berasal dari kecamatan tersebut. Jadi salah satunya kecamatan Sirimau dan kemudian kecamatan Nusaniwe. Nah, itu pelaporannya untuk trimester awal ini dari 2 kecamatan itu yang lebih dominan. Kalau Ibu, ini kan perbandingan, kalau Ibu sendiri nih, Ibu juga sebagai perempuan, terus melihat kasus dari tahun 2021 ke 2022 semakin tinggi, ketika berhadapan dengan kasus-kasus itu, bagaimana sih Ibu menangani kasus tersebut, merespon ketika ada banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi? Ketika misalnya kami, ketika meliput saja itu sangat geram dengan perilakunya mereka ini yang tega sekali kepada anak sendiri. Ya, kalau Mbak Ama saja sudah merasakan seperti itu ya, apalagi kami ya diperhadapkan dengan kasus. Sebenarnya di unit PPA kan kami tidak menangani hanya kasus pelecehan seksual, tapi juga kasus-kasus yang lain yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Jadi banyaknya kasus yang kami tangani, terkhusus untuk pelecehan seksual sendiri, kami penyidik itu bahkan juga sempat menangis ketika melihat korban. Contohnya saja satu kasus. Korbannya kasus yang 5 anak kandung, kemudian 2 cucu. Salah satu anak yang ke-6, yang paling bungsu yang umur 9 tahun, itu selain menanggung tindakan pelecehan seksual dari papanya, karena kondisi rentan ekonomi yang begitu sulit, anaknya itu harus membantu ekonomi orang tuanya dengan cara mengangkat galon, kemudian nanti dibayar, kemudian nanti setelah itu uangnya diserahkan kepada papa dan mamanya, dan lantas kemudian dia kembali dijajahi lagi tubuhnya, jadi korban pelecehan seperti itu oleh papanya. Saat kami melihat kondisi yang seperti itu, kami sangat miris, bahkan kami sangat bersedih. Dan namun kami tidak bekerja sendiri, Mbak Ama. Jadi dalam penanganan kasus ini kami selama ini melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait. Untuk proses penegakan hukum sendiri kami, tugas tupoksi kami. Namun terhadap kebutuhan korban, psikologisnya, kami bekerja sama dengan ada pendamping P2T P2A dari Kota Ambon. Pertama-tama untuk psikologis korban sendiri dulu ya, Mbak Ama. Jadi
tentang pemulihan psikologis korban selama ini pimpinan Polri, terkhususnya juga Pak Kapolda Maluku dan Pak Kapolresta sangat sangat memberikan perhatian khusus untuk pemulihan secara psikologis korban. Kami punya tenaga psikolog di Biro SDM Polda Maluku. Jadi ketika kami mendapati pelaporan tersebut, kami pasti akan merujuk korban ke psikolog di Biro SDM Polda Maluku untuk ditangani pasca untuk trauma healingnya, untuk pemulihan traumatisnya. Jadi selama ini berjalan seperti itu. Namun pada kesempatan ini juga kami mau berterima kasih kepada teman-teman pendamping dari P2T P2A dan teman-teman pendamping yang juga dari lembaga-lembaga layanan lainnya yang selama ini juga sudah membantu kami, terutama Kota Dinas DP3A Kota Ambon, yang mana kami kepolisian juga cukup terbantu dengan pendampingan maupun secara teknis dari P2T P2A Kota Ambon di bawah DP3A Kota Ambon untuk menangani korban tuh sangat, menurut kami juga sangat maksimal selama ini, dan kami sangat memberikan apresiasi untuk itu. Dan kami berharap bukan cuma dari dinas saja, tetapi juga bantuan masyarakat yang mengetahui adanya kasus-kasus seperti ini juga harus dilaporkan. Iya, seperti itu. Nah, berarti masyarakat tidak perlu melaporkan kasus kekerasan seksual ke polisi, karena Ibu, kalau saya mau melihat ya paling banyak itu kan orang-orang takut melapor ke polisi karena takut ketika mereka berbicara, misalnya kayak tadi pertama bilang ada yang pacaran kemudian dia jadi korban kekerasan seksual, mereka takut malah justru ketika bercerita itu malah dibilang, loh itu kan berarti kamu juga mau, kan ada kadang-kadang begitu kan. Pasti ada. Jadi ya tapi mungkin terkait dengan hal ini mungkin saya langsung tanya ya ke bagaimana sih penanganan kasus kekerasan seksual ini, apalagi roda paksa terhadap anak di bawah umur di Polresta, itu gimana? Sebelum saya menjelaskan soal proses penanganannya Mbak Ama ya, menarik sih sebenarnya yang tadi Mbak Ama sampaikan bahwa bagaimana sih kalau kasus dalam pacaran seorang anak mau melaporkan dia sudah disetubui oleh pacarnya, ketika nanti orang tuanya tahu atau nanti dari pihak polisi dalam hal ini penyidik bahwa lo kan kamu yang mau. Nah, itu mungkin paradigma yang lama seperti itu. Kalau ada dia takut akan dijudge atau dicap bahwa kan kamu yang pacaran, kamu yang mau. Tetapi sebenarnya untuk penanganan di saat ini, Mbak Ama, kami ketika melihat ini ada case-nya pacaran nih, kasusnya nih kekerasan seksual di dalam hubungan pacaran contohnya, kami akan meyakinkan korban bahwa korban tidak perlu merasa takut, merasa malu bahwa ketika nanti korban bercerita tentang kebenaran fakta dia sudah disetubuhi atau dicabuli, lalu lantas dia akan menerima image yang seperti itu. Kenapa kami harus meyakinkan seperti itu? Karena kami akan yakinkan bahwa adik kamu masih di bawah umur dan kamu masih di dalam pengawasan orang tua dan kamu dilindungi oleh hukum. Jadi kamu tidak usah malu untuk menceritakan apa saja yang sudah terjadi. Kami tetap percaya kepada adik sekalipun adik mau karena dirayu dan dibujuk oleh pelaku. Tetapi pelaku yang adalah orang dewasa tidak sepantasnya melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual kepada korban yang belum saatnya dia untuk melakukan atau menerima perlakuan seksualitas layaknya orang yang sudah berkeluarga seperti itu. Nah itu kan kalau untuk anak misalnya, kalau misalnya sudah 17 tahun kan sudah termasuk cukup umur dewasa, 17, 18 tahun yang dikatakan dewasa. Nah itu gimana lagi kalau misalnya ada kasus yang memang umurnya sudah 18 ke atas? Ya kan kalau untuk kasus yang melibatkan korbannya masih anak, itu kan undang-undang yang mengatur sendiri, lex spesialisnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun apabila korbannya perempuan tapi usianya sudah di atas 18 tahun, berarti kita bisa pakai KUHP, tetapi juga sekarang kan sudah disahkan undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang baru disahkan tanggal 9 Mei kemarin. Nah, itu sudah bisa menjawab itu, bahwa perempuan dewasa sekalipun ketika menerima pelecehan seksual, ya sudah bisa ditangani dengan kasus, walaupun mereka pacaran ya, suka dengan suka ya. Kalau dulu kan perempuan yang pacaran, kemudian dewasa, ketika mau melapor kasus, kami kadang penyidik mengalami kendala karena hubungan itu, persetubuhan itu terjadi karena mereka pacaran. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau terhadap anak yang korbannya masih anak, unsurnya tuh bujuk rayu. Jadi walaupun dia maunya karena dibujuk.
Tetapi case-nya akan berbeda ketika perempuan yang sudah dewasa, kemudian mereka berpacaran, lalu ditanya, kemudian dia mau dan meminta untuk berhubungan badan, dia mau. Untuk membuktikan perbuatan suka dengan suka tuh tidak mudah. Seperti itu tidak bisa untuk yang sebelum kasus Undang-Undang Nomor 12 tentang TPKS ini disahkan. Namun sekarang ketika ada kasus yang seperti itu, nah adik-adik kita atau perempuan-perempuan yang di luar sana sudah bisa melaporkan perbuatan yang seperti itu, dengan nantinya kami penegak hukum akan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Jadi tidak, kalau dulu tuh memang kami kadang sedih ya, banyak korban yang datang kami tidak dapat membantu dengan membuktikan perbuatan pelaku karena pelaku tidak mau bertanggung jawab dengan menikahi. Namun dengan disahkannya undang-undang ini, sudah tidak bisa lolos lagi pelaku-pelaku. Ibu tadi pelaku tidak mau bertanggung jawab dengan menikahi. Iya. Nah, Ibu, kalau menurut Ibu sendiri dari semua kasus-kasus yang ada kan, apakah memang korban kekerasan seksual ini salah satu restoratif justice ya kalau hukum menyebutnya itu harus dinikahkan dengan pelaku? tidak seperti itu Mbak Amah. Jadi yang saya maksudkan dengan menikahi itu adalah untuk case contoh kasus yang dewasa, perempuannya sudah dewasa, kemudian dia berhubungan badan, dia hamil dengan pacarnya, tetapi pacarnya tidak mau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, yaitu menimbulkan kehamilan. Nah itu karena tidak mau pelaku tidak mau bertanggung jawab, korbannya melaporkan. Itu untuk perempuan yang dewasa Mbak Ama. Tetapi untuk kasus perlindungan anak sendiri, untuk berbicara restoratif justice, untuk undang-undang yang disahkan ini pun dilarang Mbak Ama untuk melakukan restoratif justice terhadap atau penindakan hukum dengan mengedepankan restoratif justice dengan melakukan perdamaian dengan kedua belah pihak. Itu dilarang secara undang-undang Mbak Ama. Jadi tidak bisa lagi dilakukan karena memang korban pasti sangat trauma. Ya, apalagi korban yang usianya anak. Itu sangat dilarang keras untuk dilakukan perkawinan di usia anak. Bahkan ada ya Ibu ya, korban kekerasan seksual terhadap anak ini ada yang umurnya masih 4 tahun. Iya, betul. Nah, itu memang sangat darurat sekali ya Ibu. Oke, berarti kalau untuk penanganan, berarti untuk masyarakat Tribuners kalau memang mengalami, sebenarnya tidak perlu takut lapor, jangan sampai malah karena kita pikir itu keluarga kita, kepala keluarga atau itu saudara kita, kita mau menutupi kasus-kasus itu ya, begitu ya Ibu ya. Nah, Ibu, berarti itu kan sudah di pelaporan kita bisa melihat, oh sekarang berarti untuk penanganan kasus kekerasan seksual sudah mulai nih. Kalau dulu-dulu itu kan kita selalu banyak pemberitaan ini, kadang-kadang mereka justru korban sudah terluka, tapi ketika berhadapan dengan hukum malah dia semakin dikasih luka lagi 2 kali, jadi makin ini. Tapi sekarang sudah bisa dijamin Ibu iya, mungkin bisa ditanyakanlah ke korban-korban yang kita sudah tangani Mbak Ama. Jadi kami selalu mengedepankan dalam penanganan kami, korban harus diberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan ketika nanti perkaranya akan sampai ke jalur persidangan, kami harus meyakinkan korban bahwa dia harus berjuang bersama-sama untuk bagaimana tampil dengan percaya diri, tidak perlu takut walaupun dia pacaran sekalipun dengan pelakunya, tetapi yang sepantasnya laki-laki dewasa tidak pantas untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur. Apalagi anak-anak yang masih kecil, berarti penguatannya itu bukan cuma terhadap korbannya saja yang masih berumur 4-5 tahun, tapi penguatan juga harus diberikan kepada orang tua korban sendiri, karena sangat syok dengan kasus yang menimpa anaknya, seperti itu Mbak Ama. Kalau untuk kasus ya, untuk langsung Ibu ya soal penanganan kasus. Oke, kalau penanganan kasus sendiri untuk kasus kekerasan seksual di Polresta bagaimana? Tadi sudah mulai dilaporan, sudah mulai didampingi oleh pendamping dari P2TPA. Lalu selanjutnya ketika bercerita misalnya, apakah pertama lapor harus ke SPKT dulu? Itu memang kalau sekarang lapor untuk kekerasan seksual untuk ruda paksa ini ke SPKT atau memang ada punya ruangan sendiri yang memang dikhususkan? Ya Mbak Ama, jadi kami kepolisian dalam menerima laporan dari masyarakat harus pertama-tama masyarakat harus mendatangi kantor SPKT dulu. Nah, di dalam kantor SPKT kami untuk tempat penerimaan laporan sudah ada yang namanya ruangan khusus. Jadi selain ada petugas penerima laporan polisi, tetapi juga ada ruangan yang disiapkan khusus untuk menerima laporan-laporan untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus pelecehan seksual yang memang pada saat korban ingin bercerita, korban akan malu ketika harus bercerita dan itu didengar oleh orang yang korban tidak kenal. Nah, ruangan khusus itu kami punya
Dan pasti semua SPKT di seluruh Polda, bahkan kami Polresta Ambon punya ruangan khusus seperti itu. Jadi sebelum petugas menerima pelaporan, korban akan ditempatkan dulu di ruangan itu, kemudian akan ditanya terkait dengan apa yang hendak dilaporkan. Nah, untuk prosesnya sendiri, Mbak Ama, jadi sahabat Tribuners yang ada di rumah, tidak usah khawatir bahwa ketika korban melapor, korban akan sendiri berada di SPKT, khususnya untuk pelaporan pelecehan seksual. Karena kami sudah membuat satu sistem, jadi ketika korban datang, petugas SPKT menanyakan apa yang hendak dilaporkan dan pelapor menjelaskan bahwa ingin melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual. Maka saat itu petugas dari SPKT kami pasti akan menghubungi pendamping korban. Nah, pentingnya pendamping korban di sini adalah kenapa? Pendamping korban ini adalah bukan petugas kepolisian, tapi lembaga sendiri yang mana bertugas untuk mendampingi korban, mulai dari proses pelaporan sampai dengan nanti proses persidangan di pengadilan. Jadi, kalaupun korban takut bercerita kepada kami polisi, korban akan didampingi, jadi sejak awal pelaporan korban sudah didampingi oleh pendamping korban. Nah, nanti disinilah pendamping korban juga turut memainkan perannya dengan memberikan penguatan terhadap korban. Jadi, kalaupun korban malu bercerita kepada kami, korban bisa bercerita kepada pendamping. Nah, itu jaringan yang sudah kami bangun selama ini, mekanisme yang sudah kami bangun dan sudah berjalan sejauh ini. Seperti itu, dan lebih banyak kami dengan P2TP2A Kota Ambon. Lalu setelah dari tadi pelaporan, setelah itu biasanya kan butuh kan harus alat bukti dulu untuk bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya agar bisa diproses hukum. Kalau untuk di kasus ini apa sih bukti yang diperlukan pihak kepolisian supaya bisa ditegakkan? Jadi Mbak Ama, bukan untuk pelecehan seksual sendiri ya, untuk semua tindak pidana, semua pelaporan yang dilaporkan suatu perbuatan bisa dikatakan seseorang menjadi tersangka, tentunya penyidik dalam hal ini penegak hukum harus bisa membuktikan perbuatannya. Untuk membuktikannya berarti kita harus kembali kepada pembuktian alat bukti. Nah, merujuk dari pasal 184 KUHP, alat bukti itu sendiri ada 5, Mbak Ama. Jadi kita penyidik tidak bisa langsung menentukan seseorang menjadi tersangka kalau kita belum bisa memiliki alat bukti yang cukup, Mbak Ama. Jadi ketika kami menerima laporan, pasti kami akan melakukan tindakan penyelidikan dengan menerima. Jadi alat bukti sendiri, saya jelaskan dulu ya Mbak Ama ya. Alat bukti menurut KUHP di pasal 184 itu ada 5, yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, dan yang paling terakhir adalah keterangan terdakwa. Surat dan petunjuk ini apa? Nah, jadi keterangan surat ini bisa berupa visum, seperti itu. Petunjuk ini, sebenarnya petunjuk ini saling bersesuaian. Alat bukti petunjuk ini jadi antara keterangan saksi dan alat bukti surat itu sudah saling bersesuaian. Jadi itu bisa masuk di dalam alat bukti petunjuk juga. Ada barang bukti juga, bisa masuk juga di dalam alat bukti petunjuk, seperti itu Mbak Ama. Jadi kalau polisi dan syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik dalam hal ini harus minimal memiliki 2 alat bukti untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, 2 alat bukti di sini bisa dari 4. Kalau keterangan terdakwa kan nanti pengakuannya itu nanti di pengadilan, tapi kadang dia bisa mengaku dan dia juga bisa punya hak ingkar, Mbak Ama. Jadi dari 4 alat bukti ini, kalau keterangan saksi sudah ada, kemudian ditambah dengan keterangan alat bukti surat. Kalau alat bukti surat bisa berupa visum, bisa, kemudian alat bukti petunjuk lain yang saling bersesuaian. Tapi 2 saja sudah bisa untuk menetapkan seseorang, Mbak Ama. Kalau dari 5 bukti, kalau dari semua kasus-kasus yang tadi itu, adakah itu kan kasus yang memang sudah diproses, ada yang masih dilaporkan, apakah ada kasus yang dilaporkan yang memang tidak sampai ke tahap penyidikan atau ke pengadilan karena memang tidak ada bukti ini? Ada di Ambon kejadiannya seperti ini, Bu? Ada juga Mbak, jadi sebenarnya kami harus menemukan dulu alat buktinya nih, alat bukti. Jadi sebelum sebuah kasus naik ke tingkat penyidikan, kami harus melewati tahap penyelidikan dulu. Di tahap penyelidikan, apakah perbuatan kasus yang dilaporkan itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dengan bukti permulaan sudah ada perbuatan pidana tidak. Kalau ada perbuatan pidana, maka kami akan gelarkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Nah,
di tingkat penyidikan inilah penyidik harus memiliki 2 alat bukti yang tadi. Kalau belum berarti ya penyidik harus mencari lagi, menggali lagi sampai bisa menemukan kalau memang ternyata setelah hasil penyidikan itu tidak memiliki bukti minimal 2 alat bukti yang cukup, maka ya kasus tersebut memang tidak bisa berproses lebih lanjut karena belum bisa ditetapkan pelakunya. Misalnya ada satu kasus ini sudah lama, kemudian pelakunya tidak mengaku, sudah lama berarti kan tidak ada alat bukti visum. Pelaku tidak mengaku, kemudian satu apalagi lalu misalnya cuma ada kesaksian dari korban, kemudian ada ahli. Apakah ahli ini, 2 ini sudah bisa menetapkan pelaku ini jadi tersangka? Jadi keterangan ahli di sini kan berbicara keterangan ahli di sini apabila penyidik dalam case yang mana dulu? Kalau untuk kasus pelecehan seksual memang harus membuktikan dengan salah satunya itu alat bukti surat. Mbak Ama, berupa visum. Nah, jika ini sebentar, jadi saya luruskan dulu. Tapi kalau visum kan misalnya kalau kejadiannya sudah lama, lalu baru berani dilaporkan. Kan visum bukan satu-satunya alat bukti kan, Mbak Ama. Visum bukan salah satunya alat bukti. Kejadiannya sudah lama di visum, mungkin tanda-tanda kekerasan pelecehan seksualnya juga sudah hilang. Tetapi penyidik bisa melihat alat bukti lain berupa alat bukti petunjuk. Bisa ditambah juga dengan keterangan ahli. Keterangan ahli di sini juga bisa. Jadi keterangan ahli kan contohnya untuk kasus pelecehan seksual. Kasusnya lama, tapi korban ini mengalami trauma yang panjang, depresi. Ketika hasil pemeriksaan ahli menerangkan dan membenarkan bahwa betul-betul korban akibat kejadian yang dialami korban, dia sangat depresi. Itu keterangan itu bisa menjadi bukti pendukung, seperti itu Mbak Ama. Kemudian alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian ya Mbak Ama. Jadi alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian, misalnya pakaian yang korban gunakan di saat itu, korban masih mengingat. Ada petunjuk-petunjuk lain yang bisa didapati penyidik, yang bisa digali oleh penyidik, dan korban bisa menerangkan itu dan saling bersesuaian antara visum, antara keterangan saksi, dan alat bukti petunjuk itu sudah saling bersesuaian, maka itu sudah bisa cukup untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku, begitu Mbak Ama. Oke. Berarti memang berarti Ibu kalau memang masih butuh banyak bukti kemudian baru bisa kan ditingkatkan ke pengadilan atau langsung diproses secepatnya. Berarti memang untuk korban sendiri juga tidak bisa hanya sekedar pengakuan, lalu kalau misalnya ada korban yang memang tidak bisa sudah mengaku tapi tidak kelihatan depresinya, berarti otomatis kasusnya itu ya tidak juga Mbak Ama. Kan tidak semua korban secara kasat mata kita bisa melihat bahwa korban ini depresi, korban ini tidak depresi. Itu yang bisa membuktikan korban depresi dan tidak depresi adalah ahlinya, seperti tenaga psikolog atau ahli psikiatri, seperti itu Mbak Ama. Berarti bisa dibilang untuk bukti ini jadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini? Sebenarnya bukti itu bukan kendala Mbak Ama, tapi alat bukti itu merupakan bagian yang paling terpenting untuk bisa menetapkan seseorang menjadi pelaku, menjadi tersangka, menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan kasus itu bisa sampai naik ke jaksa untuk disidangkan nanti Mbak Ama. Jadi alat bukti itu memang unsur paling penting. Kalau tadi kan Ibu ada bilang ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan tapi tidak diproses selanjutnya. Itu karena apa Ibu? Kalau yang tadi? Ya belum alat buktinya belum cukup. Misal tapi kasusnya satu contoh kasus lah misalnya, itu karena kenapa sampai tidak dilanjutkan lagi untuk penanganan kasusnya? Dulu ada satu kasus, waktu itu saya ingat memang kasusnya sudah agak lama, kasus dukun cabul. Dukun cabul. Kalau sekarang kan di Undang-Undang TPKS ini sudah diatur tentang salah satunya untuk kasus yang seperti itu. Tapi waktu sebelum undang-undang ini disahkan beberapa tahun lalu tuh ada seperti itu. Kejadiannya sudah lama, korbannya baru melaporkan, hasil visumnya juga sudah tidak ada tanda-tanda kekerasannya. Pelaku menyangkal, dia tidak membenarkan dia menyangkali semua yang dituduhkan terhadapnya, dan pada akhirnya sampai dengan saat ini ya memang belum bisa kami memiliki alat bukti untuk bisa menetapkan pelaku. Itu sebelum undang-undang ini disahkan. Tapi dengan disahkannya undang-undang TPKS, kami juga sangat bersyukur ya pihak penegak hukum. Jadi ketika korban membutuhkan keadilan melapor kepada kami garda pertama untuk menerima laporan, dan pasti kami akan berupaya semampu kami untuk bisa membantu korban dalam memberikan keadilan kepada korban. Ibu, juga ini saya sempat baca, katanya kalau di PPA ini kan semuanya apakah semua berisi poluan saja atau juga ada
polisi laki-laki Iya. juga? Sebenarnya secara aturan sih memang harus lebih banyak polwan, bukan Iya. hanya polwan saja, tetapi juga banyak. tetap juga harus ada polisi laki-lakinya. Walau bagaimanapun kan kami juga diperhadapkan dengan pelaku yang juga notabene laki-laki. Iya. Jadi kami ada unsur polwannya, tapi lebih banyak didominasi oleh polwan, tetapi juga masih ada polisi laki-lakinya, Mbak Ama, seperti itu. Dan memang ada juga ya korban yang memang korban pelecehan ada yang laki-laki bukan perempuan kalau di Ambon. Ada, Ada. Mbak Ama. Ya. Banyak juga Ibu. Kemarin kan kita sementara tapi tidak sebanyak yang Perempuan. tidak berbanding dengan kasus yang korbannya perempuan, Mbak Ama. Kemarin ada satu kasus yang sampai korbannya meninggal dunia akibat disodomi, dan sekarang ini sudah masuk pada ranah persidangan, sudah masuk pada tahapan persidangan. Nah, itu korbannya umurnya sekitar 7 atau 8 tahun kalau tidak salah ingat. Kemudian disodomi oleh laki-laki, dicabuli, disodomi. Akibat perbuatan sodomi tersebut korban meninggal. Ini seingat saya itu kejadiannya tuh baru pas di tanggal 1 Januari tahun 2022, Mbak Ama. Baru tahun ini. Dan itu sangat, aduh kasihan, kami sangat kasihan sekali melihat anaknya karena anaknya masih umur 7 tahun dan kami harus melakukan otopsi untuk membuktikan perbuatan pelaku. Seperti itu. Masih anak di bawah umur dan juga laki-laki. Iya. Ibu, soal informasi terkait dengan ada korban laki-laki dan juga masih di bawah umur, itu sangat kami tidak mendapatkan informasi ini sama sekali, dan Iya. ternyata ada juga ya korban itu ternyata Iya. biasanya kekerasan seksual bukan cuma terjadi ke perempuan tapi juga ke laki-laki. Iya, dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan tidak hanya membatasi korbannya perempuan, Mbak Ama, tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa laki-laki, bisa perempuan yang menjadi korban. Anak ya, untuk anak, seperti itu. Oke. Nah Ibu, kalau begitu kalau dari tadi kan untuk saksi Bu, saksi, maksudnya bukti itu tidak termasuk kendala dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kalau apa sih kalau dari PPA sendiri, apa kendalanya dalam menangani kasus kekerasan seksual? Apalagi ruda paksa terhadap anak ini. Kalau selama ini untuk proses penanganan kami, Iya. khususnya untuk selama pembuktiannya atau alat buktinya cukup, itu tidak akan menjadi kendala, Mbak Ama. Nah, yang menjadi kendala untuk kami selama ini, kita kan Kota Ambon ini skopnya ada berapa, bukan cuma untuk Kota Ambon saja, untuk 5 kecamatan saja, tapi kita juga punya wilayah hukum yang masih masuk wilayah administrasinya Maluku Tengah. Sebenarnya kendala yang kami mau sampaikan di sini adalah letak geografis pulau yang mana melibatkan korban. Nah, korban di sini ketika kasusnya terjadi contohnya di Saparua atau di Pulau Haruku. Kalau di Lehibar atau Letisel ini kan jaraknya masih tidak lewat laut kan, Mbak Ama. Tapi kalau kasusnya yang terjadi di wilayah hukum wilayah administratif Maluku Tengah, namun wilayah hukumnya Polresta Ambon. Nah, ini korban kan harus didatangkan dari sana dari Saparua, dari Haruku, harus didatangkan sampai ke Kota Ambon karena kami di polsek-polsek yang ada di sana tuh tidak ada unit khusus untuk unit PPA untuk penanganan kasus perempuan dan anak. Nah, ini kadang menjadi kendala, Mbak Ama, menjadi kendala bagi kami, apalagi korban yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, itu salah satunya, Mbak Ama. Kendalanya. Kemudian kendala yang kedua adalah dalam hal penanganan korban yang membutuhkan tempat khusus, perlindungan khusus. Sebenarnya untuk mekanisme penegakan hukum sendiri tidak terlalu kami tidak terlalu mengalami kendala, Mbak Ama. Hanya untuk memastikan kebutuhan korban ini terlayani dengan baik, korban bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Sebenarnya undang-undang sudah disahkan, amanat undang-undang tuh sudah ada semua di dalam pasal per pasal yang sudah diatur. Namun sayangnya contoh khusus ya, rumah aman contohnya, kita belum punya rumah aman untuk provinsi maupun untuk kota. Nah, itu untuk Ibu. sebentar, saya bisa langsung ini bisa menanggapi. Jadi khususnya untuk kasus bapak kandung terhadap anak kandung, terkadang korban seringkali, bukan terkadang ya, tapi seringkali atau banyak kali korban disalahkan oleh pihak keluarga dari papanya bahwa kenapa kamu kok tega melapor papamu, dan korban sering mendapat penolakan. Nah, ini kemarin dalam statement Pak Kapolda di Hari Syukuran 1 Juli kemarin, Pak Kapolda betul-betul sangat memberikan perhatian untuk ini, di mana korban harus betul-betul dilindungi, diberikan hak-haknya. Salah satunya itu korban harus merasa aman dari pihak keluarga papanya. Jadi tidak akan ada penolakan dan tidak ada ancaman dari keluarga bahwa gara-gara kamu
papamu masuk penjara. Nah, kebutuhan akan rumah aman ini sangat penting, dan kami sangat berharap, bahkan kami mengimbau atau berharap kepada dalam hal ini stakeholder terkait yang punya kewenangan, yang punya tugas dalam hal ini, mungkin bisa memberikan perhatian lebih kepada persoalan ini supaya sekarang contohnya kami punya korban ada 5 kasus di trimester 1. 5 kasus itu diantaranya 4 kasus yang pelakunya sudah kami tahan saat ini. Nah, pelakunya ada 1 kasus yang bapak kandungnya kami sudah terbitkan penangkapan, sudah dicari, namun didatangi, namun yang bersangkutan sudah tidak ada di kediamannya, sudah lari, jadi masuk daftar DPO. Tapi terhadap 4 kasus, ini korban-korbannya nih sekarang ini mereka butuh dilindungi. Ada yang syukur-syukur kalau keluarganya mau terima dan memberikan dukungan terhadap proses ini. Tapi juga ada yang mungkin bisa menolak. Nah, ketika korban merasa tertolak, dia harus bisa diberikan tempat yang nyaman. Nah, korban saat ini masih bersama pendamping. Jadi diamankan sementara dengan pendamping. Jadi kan pendamping juga belum, mungkin bagi kami, mungkin suasana keadaan di rumah pendamping juga belum bukan tempat yang terbaik juga untuk korban untuk dilindungi. Jadi ya harapan kami kembali lagi ke hal tersebut, Mbak Ama, dan juga stakeholder. Jadi tapi untuk P2TP2 Kota Ambon di bawah DP3A Kota Ambon, untuk kasus-kasus yang melibatkan korban-korban yang memang sulit, selama ini dibantu Mbak Ama untuk bisa sampai ke kantor, dijemput dengan mobil, diantar kembali pulang, jadi itu tidak akan memberatkan korban. Tetapi untuk kasus yang berbeda pulau, yang korbannya dari Pulau Saparua, dari Haruku, nah ini tidak bisa dijangkau oleh teman-teman dari P2TP2 Kota Ambon. Nah, ini yang memang kami terkadang ya merasa, aduh kasihan ya, bahkan kami penyidik ya kalau pulang juga kalau bisa kami bantu, ya kami bisa bantu. Tapi kan tidak semua kasus karena kami juga terbatas dengan anggaran untuk melakukan proses penanganan perkara. Jadi intinya pemerintah Kota Ambon, diharapkan jangan abai ya, karena memang kasus memang sudah sangat, kalau bisa dibilang sangat darurat. Urgent. Karena banyak sekali kalau mulai dari pemaparan data untuk bulan ini saya paling banyak, jangankan dari data yang tadi Ibu sebutkan, kalau dari misal tribunambon.com yang meliput di lapangan saja yang kita lihat hampir tiap hari itu banyak sekali, dan kita kaget karena rata-rata yang berturut-turut ya memang keluarga itu sendiri. Tuh. Oke Ibu, ini nih. Terus apakah, saya juga ini kan soal penanganan. Saya kalau mungkin di Polresta Ambon, saya belum pernah dengar soal, kan ada juga kan trauma healing yang diberikan. Apakah memang semuanya seperti tadi yang Ibu sebutkan, untuk trauma healing ini diberikan bukan oleh anggota polisi? Ini untuk penekanan sekali lagi mungkin ya, bukan diberikan oleh anggota polisi ke korban, tapi memang ada ahlinya, ada juga dari pendamping-pendamping yang memberikan trauma healing ke korban. Betul. Jadi kami selain kami punya tenaga psikolog di Polda, kami juga dengan dari Rumah Sakit RSKD Nania, karena di sana ada tenaga psikiaternya, kemudian ada tenaga psikolognya. Jadi itu kolaborasi yang dilakukan, jejaring yang selama ini sudah dibangun, komunikasi yang sudah dibangun, sehingga untuk trauma healing sendiri sebenarnya itu bukan tugas polisi Mbak Ama, tetapi kami juga dibekali. Walaupun itu bukan tupoksi kami untuk memberikan trauma healing sebenarnya Mbak Ama, tetapi kami juga dibekali dengan pelatihan soal trauma healing. Jadi ketika awal korban datang ke kami, dia harus nyaman dulu. Kalau korban tidak nyaman kan tidak bisa memberikan keterangan. Nah, ini kami lakukan secara berjenjang seperti itu. Nah, tapi dari ini kan berarti kalau mau dilihat berarti penanganannya ini sudah memang sangat baik sekali untuk korban-korban kekerasan. Tapi Ibu bagaimana menanggapi dengan adanya stigma dari masyarakat yang mengatakan kalau banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kita laporkan ke kepolisian justru malah kepolisian tidak responsif? Ada anggapan-anggapan yang mengatakan hal seperti Ibu. Kalau Ibu sendiri yang selama ini menangani, bagaimana tanggapan? Kalau saya kan di pihak polisian Mama ya, kalau ada stigma yang berkembang seperti itu,
sejauh yang kami kerjakan selama ini, Iya. kami merasa bahwa kami tidak bisa menjadi alat pemuas dari setiap keinginan masyarakat, tetapi kami akan berupaya semaksimal kami dengan tentunya mengedepankan aturan. Iya. Tidak lantas kami menabrak aturan. Jadi begini, banyak masyarakat yang berpikir kasusnya ketika dilaporkan harus segera pelakunya harus ditangkap. Kan maunya masyarakat ketika dilaporkan pelaku harus segera ditangkap dan ditangkap. Nah, banyak kasus yang ketika masyarakat melaporkan sudah ditangani, dilakukan penyelidikan dalam waktu cepat, kemudian langsung pelakunya bisa ditangkap. Itu karena alat buktinya itu sudah ada, Mbak Ama. Sudah dimiliki oleh penyidik atau pihak kepolisian. Jadi saat itu juga bisa dilakukan penangkapan dalam hal kasus tertangkap tangan, contohnya Mbak Ama. Atau kasusnya tetapi kalaupun ada stigma seperti itu ya mungkin kasus mereka selama ini masih terhambat karena ya tadi faktor-faktor tadi yang saya sudah sampaikan, mungkin alat buktinya belum cukup seperti itu. Oke. Nah tadi Ibu juga bilang nih kalau sebenarnya kita polisi itu hanya bertugas untuk penegakan hukumnya bagaimana ya. Memang itu sudah terbukti karena memang untuk trauma healing, psikologis si korban juga itu sudah ada yang mendampingi atau sudah memang langsung menghubungi pihak rumah sakit dan sebagainya kan Ibu. Tapi kalau polisi sendiri, apakah ada juga upaya penanganan dengan misalnya melakukan sosialisasi ke setiap sekolah atau ke setiap kecamatan begitu Ya, supaya kasus-kasus ini setidaknya bisa apa ya diminimalisir lah karena memang sangat banyak jadi sekali. kalau tadi saya berbicara soal proses penegakan hukum, kami kan polisi di tubuh Polri itu ada bagian-bagiannya, Pak Ama. Penegakan hukum itu dipercayakan untuk satuan reserse kriminal seperti itu. Sementara untuk sosialisasi, jadi kami bisa melakukan itu semua, tidak hanya reskrim yang bekerja, tetapi juga ada bagian-bagian atau bidang-bidang lain yang juga tupoksinya mengarah ke situ. Jadi salah satunya contohnya Bimas, bagian pembinaan masyarakat. Nah ini akan berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun juga kepada sekolah-sekolah atau zona-zona yang memang berdasarkan data ada tingkat kerawanan, contohnya untuk kayak perkara pelecehan seksual. Nah, sosialisasi akan dilakukan oleh rekan-rekan kami dari bagian ini, pembinaan masyarakat atau Bimas ini. Gitu. Tapi yang jelas itu ada, misalnya tadi Ibu dari awal bilang untuk Tribuners jangan takut untuk melapor. Tapi kan karena ada anggapan-anggapan itu takut melapor, takut mereka malah nanti tambah lagi disebut ini itu akhirnya mereka takut melapor karena mereka tidak tahu informasi ini kan. Iya. Makanya tadi sejak awal saya sudah menghimbau jangan takut melapor untuk saudara-saudara yang ada di luar sana yang memang ada kasus yang seperti ini tapi tidak berani. Percayalah ketika saudara datang ke pihak kepolisian, maka apa yang dilaporkan itu pasti kami akan menanggapinya. Tentunya dengan bekerja untuk membuktikan secara profesional tentang laporan yang saudara laporkan tentunya. Seperti itu. Nah, Ibu, ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kalau ini apakah ada koordinasi lintas instansi yang dibangun? Tapi tadi sudah terjawab. Yang mau saya tanyakan, kalau selama Ibu dari PPA menangani kasus-kasus ruda paksa, kasus pelecehan, atau kasus kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dan anak, apakah selama ini ada perhatian dari pemerintah Kota Ambon terhadap penanganan kasus ini? Sangat sebenarnya kami mau sampaikan. Dalam hal ini untuk pemerintah Kota Ambon ini DP3A Kota. P2TP2A Kota Ambon tuh di bawah DP3A Kota Ambon. Ibu Kadisnya bersama staf jajarannya selama ini cukup sangat membantu kami. Sebenarnya mohon maaf Ibu Kadis kalau saya harus sampaikan di sini. Di tahun kemarin kami sangat terbantu karena memang kami juga angka kekerasan yang masuk yang untuk kami tangani sangat tinggi dengan untuk biaya penanganan sendiri. Contohnya ini untuk hal yang paling yang nyata saja yang kami dapat mau sampaikan. Contoh kasus untuk otopsi jenazah sendiri. Otopsi jenazah, biaya otopsi jenazah itu lumayan. Dan kami sangat terbantu dengan Dinas Kota Ambon. Dalam hal ini DP3A Kota Ambon. Karena bisa memfasilitasi kami.
bisa membantu kami, dan itu diatur di dalam, kalau tidak salah mereka punya aturan sendiri waktu itu, ada dana apa ya, dari kementerian ada, namun di tahun ini belum ada karena katanya harus dibentuk UPTD. Jadi kami berharap Ibu Kadis dan jajaran dalam hal ini pemerintah provinsi kalau sudah terbentuk seperti itu, dalam upaya-upaya untuk terbentuk UPTD di tahun ini atau tahun depan untuk upaya-upaya penanganan kasus, kami bisa sama-sama membangun sinergitas untuk bagaimana menangani secara maksimal. Jadi apa yang korban butuhkan benar-benar bisa terpenuhi, soal kebutuhan akan proses hukumnya, kebutuhan-kebutuhan lain menyangkut di luar proses hukum itu bisa teratasi. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di Ambon ya, ini sudah dijabarkan tadi banyak oleh Ibu Kanit, dan berarti untuk Tribuners tidak perlu takut ya Ibu ya untuk melapor. Nanti bisa bertemu dengan Ibu Polwan yang nanti akan berbicara dengan kalian juga akan didampingi oleh pendamping-pendamping yang tentunya tidak memberikan stigma ke kalian kalau kalian ini begini atau begitu, tidak perlu takut akan hal-hal ini ya. Oke. Dan mungkin satu catatan untuk Pemkot Ambon, untuk pemerintah provinsi juga ya, untuk segera dibangun rumah aman karena memang itu sangat diperlukan sekali dalam penanganan kasus ini, apalagi kasus sangat banyak sekali. Oke, Ibu terima kasih banyak sudah mau berbagi banyak hal di special interview hari ini juga bisa membuka pencerahan kita, dan semoga dengan dialog kita hari ini bisa membuat Tribuners atau warga yang memang mengalami hal serupa, semoga tidak ada lagi, itu bisa mau melapor ke kepolisian biar segera diproses, tidak perlu takut. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan special interview hari ini. Saya Salmatika Lohata dan Ibu Orpa Jamurmias. Ya, mengucapkan terima kasih, Amato, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.